Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat peternak Indonesia. Sini banyak yang tanya-tanya sama Diandra bagaimana cara menggunakan black label sama red label untuk kandang penangkaran. Nah, di sini di depan saya sudah ada tempat minum dan mandi. Di sini jadi satu. Ini untuk kandang harian. Kalau untuk kandang ternak kebanyakan konsumen kita pakai ini nampan ukuran paling kecil. Nah, ini untuk cepuk mandi sama minum bisa jadi satu. Teman-teman bisa pilih di kandang ternak mau pakai tempat minum mana. Nah, untuk dosisnya untuk black label sih bukan doping atau sejenis peningkat birahi instan. Jadi black label ini dan Power Vita Booster ini sebenarnya probiotik untuk memperbaiki sistem reproduksi jantan dan betina. Kalau ini untuk memaksimalkan nutrisi yang masuk ke dalam indukan jantan dan betina, untuk perotoran juga bagus. Nah, di sini banyak teman-teman yang tanya bagaimana sih cara penerapan di kandang ternak untuk black label dan red label. Jadi nggak ada patokan kalau untuk black label. Kalau di kebanyakan pengguna yang sudah sukses, untuk nampan kecil ini biasanya dia hanya ukur dari warna. Jadi dia kasih seperti ini. Di saya juga seperti ini. Jadi buat air agak kekuningan aja. Contohnya seperti ini. Nah, ini air udah agak kekuningan, berarti udah cukup. Nah, untuk ini juga sama. Untuk nampan ini buat air agak kekuningan. Untuk dosis lebih banyak lebih bagus. Biasanya saya pakai 5 kali moncrot. Nah, untuk cepuk di kandang harian, nah ini yang intinya nih, kalau burung harian atau burung yang mau dijodohkan itu metabolismenya harus stabil. Jadi kita kasih hitung per tetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk burung harian atau burung lomba kasih 10 tetes. Nah, ini nggak boleh berubah. Kalau udah 10 tetes ya 10 tetes aja, karena untuk burung di kandang harian metabolisme si burung tersebut harus stabil, jadi nggak boleh berubah-ubah. Untuk di kandang ternak dosisnya ini dosis dikit, rendah, dikit, agak tinggi. Ini tinggi. Kenapa? Bisa dibedain dari warnanya. Nah, teman-teman bisa kasih agak banyak untuk burung di kandang ternak. Kenapa? Untuk mencegah burung dari egg bending. Ini siap dikasih ke burung. Untuk penerapannya teman-teman bisa ngasih ini malam atau pagi, tergantung dari waktu senggang teman-teman. Kalau saya sih biasanya gantinya pagi. Setiap pagi saya ganti air, Ini kandang ternak Diandra di dalam ruangan tanpa matahari. Ini yang 2 kandang di dalam. Yang ada 2 kandang lagi di bawah itu ada kena masuk sinar matahari. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan black label dan red label ini di extra puding. Kayak di kroto teman-teman bisa kasih 6 tetes untuk black labelnya. Nah, untuk red label teman-teman bisa mix. Untuk cepuk besar seperti ini teman-teman kasih 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman aduk. Untuk yang ini, cepuk ukuran mandi ini, teman-teman bisa kasih 8 tetes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk ini teman-teman bisa kasih 10 tetes. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Nah, untuk cepuk harian teman-teman bisa kasih 3 tetes. Nah, teman-teman aduk.
Selagi ini teman-teman bisa kasih ke burung di kandang ternak masing-masing. Kalau teman biasa pakai nampan ini, teman-teman kasih di bawah. Kalau teman-teman bisa kasih ini atau ini, teman-teman bisa kasih di dekat pintu atau dekat tangkringan tempat dia minum. Untuk di krotonya, kasih ini cukup 2 tetes. Jadi untuk black label 6 tetes, red labelnya kasih 2 tetes. Nah ini makanya ukuran atau milinya dibedain karena dosis ini terlalu tinggi kalau dikasih dosis yang agak banyak. Makanya 3 kali lipat dari black label. Kalau black label menggunakannya 6 tetes, berarti ini 2 tetes. Kalau black label kasih 40 tetes, yang ini bisa kasih 10 tetes. Kalau black label di cepuk ini ngasihnya 15-20 tetes, ya ininya 5 tetes. Pokoknya untuk black label ini 3 kali lipat dari ini. Kalau ini 6, ini 2. Kalau ini 3, berarti ini 1. Oke, untuk extra puding, untuk penggunaan black label dan red label itu extra pudingnya kita fully app. Kenapa? Karena burung di kandang ternak itu sangat membutuhkan protein. Protein itu ya dari extra puding. Teman-teman bisa di full jangkrik dan ulet kandang. Kalau seandainya gak ada ulet kandang, karena banyak konsumen-konsumen yang udah sukses itu ada yang sukses tanpa ulet kandang. Jadi teman-teman full jangkrik, teman-teman bisa booster nutrisi atau naikin nutrisi di dalam jangkrik tersebut. Di channel kita udah ada untuk meningkatkan nutrisi di dalam jangkrik, jadi agar jangkriknya itu full nutrisi. Oke, sekian dari saya Dianda Bird Farm Tangerang. Terima kasih, salam ternak sampai manak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penerapan di pakan lolohan atau untuk meloloh anakan murai, ini saya sudah sediakan fur lolohannya. Saya pakai fur kucing merek Old Event. Nah, untuk pakan lolohan teman-teman bisa pakai air mineral ini atau air hangat. Tidak direkomendasiin untuk penggunaan air panas. Kenapa? Karena bisa merusak nutrisi yang ada di dalam kandungan si fur kucingnya maupun di vitamin black label dan red labelnya. Jadi teman-teman bisa rendam, cara penggunaannya bisa rendam pakan kucingnya. Nah teman-teman kasih 15-20 tetes. Kalau saya enggak, saya takar karena saya ada banyak stok di rumah. Teman-teman giniin. Nah kalau ini kita takar, ini cukup 10 tetes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke teman-teman aduk. Nah nanti kalau seandainya fur ini sudah mengembang, teman-teman buang airnya. Ini bisa digunakan 1 hari full. Jadi teman-teman bisa bikin 1 hari 1 kali untuk ngeloloh anakan murai. Kalau udah ngembang, teman-teman udah bisa kasih ke trotolan murai. Selama menunggu ini mengembang, biasanya kalau saya loloh pakai isi perut jangkrik. Kalau enggak di perutnya aja, perut jangkriknya aja dibuang palanya. Nanti jangkriknya itu sebelum diloloh dicelupin di sini, celupin loloh kayak gitu selama nunggu ini mengembang. Kalau di saya jarang menggunakan, bahkan hampir enggak pernah menggunakan kroto untuk meloloh. Cukup ini dan perut jangkrik. Sebenarnya perut jangkrik juga kalau seandainya ini udah ngembang, saya nggak pernah pakai. Berhubung menunggu ini ngembang, jadi sementara saya kasih perut jangkrik. Nah teman-teman juga bisa
Nah terakhir ngelolo itu contoh teman-teman terakhir ngelolo jam 9. Walaupun ini ada sisa, teman-teman buang aja. Jadi ngelolonya itu pakai perut jangkrik. Tapi dicelupin dulu ke air. Kalau seandainya teman-teman males nih bikin ini, kalau untuk malam ya, untuk malam dicelupin aja ke air, baru lolo. Jadi lolo menggunakan app itu cukup lolo pertama sama lolo terakhir. Gitu teman-teman.